Pak Alfonsus, Anda menilai seperti apa dampak penurunan dari indeks harga konsumen atau IHK terhadap kinerja pusat perbelanjaan di Indonesia? Belum lagi juga kita mendengar ini merupakan salah satu indikator dari penurunan daya beli masyarakat kelas menengah bawah. Ya, saya kira benar demikian, saya setuju. Jadi kondisi ini sebetulnya tidak bagus begitu ya, tidak baik bagi industri usaha pusat perbelanjaan, tapi lebih khusus lagi saya sebut ini sebetulnya terhadap industri retail begitu. Jadi memang masyarakat terutama kelas menengah bawah begitu itu daya belinya memang sedang menurun begitu. Jadi saya kira ini bisa terlihat dari tren belanja mereka begitu yang sekarang karena mereka memegang uang di tangan itu sedikit, jadi akhirnya mereka tren belanjanya itu membeli barang-barang yang nilai satuannya itu relatif kecil atau murah begitu. Jadi saya kira itu yang terlihat sekarang. Dan tren ini juga terlihat daya beli turun ini terjadi lebih banyak di mayoritas itu di Pulau Jawa begitu. Jadi kalau di luar Pulau Jawa, saya kira relatif lebih stabil begitu ya dibandingkan dengan di Pulau Jawa begitu. Saya kira ini berdasarkan data juga kalau kita lihat indeks manufaktur Indonesia kan juga sedang menurun begitu ya, di mana itu lebih banyak berada di Pulau Jawa. Jadi saya kira ini tren ini memang semua berkorelasi begitu, membuktikan bahwa memang benar kondisi saat ini adalah daya beli masyarakat kelas menengah bawah ini sedang menurun begitu. Nah, kami pada akhir 2023 sempat membuat rencana usaha ataupun bisnis plan di 2024 ini pertumbuhannya cukup tinggi. Jadi kami setelah COVID begitu, jadi sebetulnya kan sudah mulai ada recovery di 2022, kemudian 2023, dan kami sebetulnya menargetkan di 2024 ini bisa cukup signifikan begitu pertumbuhannya. Tetapi mengingat beberapa kondisi, salah satunya adalah perihal daya beli ini, sehingga kami akhirnya sempat merevisi begitu pertumbuhan di tahun 2024 ini saya kira maksimal single digit saja begitu. Tetap ada pertumbuhan, tetapi saya kira tidak bisa signifikan. Mudah-mudahan maksud saya tetap ada pertumbuhan, tetapi hanya single digit begitu. Jadi inilah kondisi-kondisi yang dihadapi saat ini begitu. Demikian, Mbak Anu. Baik, artinya sejauh pantauan Bapak memang di pusat-pusat perbelanjaan ini sudah cukup signifikan terlihat ada penurunan permintaan. Saya kira demikian. Kita bisa lihat beberapa perusahaan retail yang sudah go public ataupun TBK, kita lihat dari beberapa laporan mereka bisa terlihat begitu. Rata-rata juga menunjukkan yang tidak terlalu signifikan pertumbuhannya begitu. Dan juga sebetulnya ini bisa terlihat juga sempat beberapa waktu terakhir ini kan sempat gaduh dengan impor ilegal begitu, barang-barang impor ilegal. Saya kira ini salah satu juga yang mendorong penjualan impor ilegal begitu masif, begitu marak, ya karena barangnya murah begitu. Masyarakat kelas menengah bawah yang memang tidak memiliki daya beli yang sedang menurun, akhirnya membeli terpaksa begitu ya, terpaksa membeli barang-barang impor ilegal yang harganya murah. Karena memang kan tidak membayar pajak, tidak membayar biaya masuk sebagaimana mestinya begitu. Inilah yang akhirnya juga kan mendorong industri manufaktur Indonesia juga mengalami kesulitan karena serbuan dari impor ilegal ini. Jadi semuanya berkorelasi. Jadi saya lihat ini sudah membuktikan di lapangan bahwa memang daya beli masyarakat kelas menengah bawah ini sedang menurun begitu. Alfonsus selalu mendengar yang disampaikan Bu Esther tadi, ini mungkin masih akan berlanjut hingga 2025. Antisipasi apa yang disiapkan oleh para pengusaha? Ya, saya kira memang agak sulit begitu ya untuk mengatasi ini karena ini sebetulnya sangat diharapkan dari inisiatif intervensi dari pemerintah begitu. Yang kami bisa lakukan para pelaku usaha khususnya di industri retail dan pusat perbelanjaan adalah menyiasati begitu ya. Jadi membuat produk-produk barang-barang dengan kemasan yang lebih kecil begitu sehingga lebih terjangkau begitu bagi masyarakat kelas menengah bawah yang sedang menurun daya belinya.
Jadi tidak bisa kan dengan cara mengurangi harga begitu, karena itu tentunya akan mempengaruhi juga dari segi keuntungan ataupun margin daripada para pelaku usaha. Salah satunya adalah dengan membuat produk-produk kemasan yang lebih kecil begitu agar bisa supaya lebih terjangkau begitu. Dan sebetulnya kalau tadi Ibu Esther sempat bicara juga masalah PPN begitu ya, rencana kenaikan dan sebagainya, ya kami setuju bahwa pemerintah tidak boleh membuat kebijakan-kebijakan yang berpotensi untuk menambah beban masyarakat kelas menengah bawah. Dengan kenaikan PPN tentunya ini kan akan dibebankan ke harga begitu. Nah, kalau harga naik ya pasti yang terdampak adalah kelas menengah bawah begitu ya. Kalau yang menengah atas saya kira dengan PPN naik saya kira masih bisa menjangkau begitu. Nah, kemudian juga yang kami harapkan dari pemerintah adalah rencana-rencana pemerintah ke depan, terutama pemerintah baru ini kan mempunyai target pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Jadi saya kira ini juga diharapkan bisa menstimulir begitu ya, bisa menggerakkan perekonomian sehingga bisa teratasi ini dengan segera begitu. Dan sebetulnya kalau kita bicara contoh tadi pajak begitu, ini kan sebetulnya sudah terbukti begitu pemerintah Presiden Jokowi pada saat Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja itu kan membatasi begitu pajak-pajak, salah satunya pajak parkir, pajak hiburan begitu ya, wahana permainan anak-anak itu yang biasanya itu adalah objek daripada pemerintah daerah yang sebelumnya itu masing-masing pemerintah daerah berlomba-lomba menaikkan tarif gitu ya sampai 25%, 35% dan sebagainya. Nah, dengan Omnibus Law ataupun Undang-Undang Cipta Kerja dibatasi hanya boleh dengan 10% begitu. Nah, ini terbukti selama ini sejak itu berlaku ya dari awal tahun 2024 ini ternyata membuat iklim usaha menjadi lebih tergerak begitu, lebih semangat begitu ya. Jadi banyak pemain-pemain baru, kemudian juga permintaan daripada transaksi menjadi semakin meningkat begitu. Akhirnya apa? Meskipun dengan 10%, tetapi jumlah transaksi jauh lebih besar begitu. Ya akhirnya memang pendapatan pemerintah jauh lebih besar daripada dengan menyiasati naik dulu tarifnya. Justru ini akan memperlemah transaksi, mengurangi transaksi gitu, yang ujung-ujungnya pada akhirnya justru bisa jadi lebih kecil pendapatan dari pemerintah. Memang kami mengerti begitu bahwa pemerintah membutuhkan tambahan pendapatan penerimaan negara, tetapi saya kira jangan dengan cara menaikkan tarifnya terlebih dahulu. Kenapa? Karena pertumbuhannya sekarang itu belum maksimal, belum optimal. Jadi sebaiknya didorong dulu sampai dengan optimal, sampai dengan maksimal, baru dimainkan tarifnya begitu. Jangan terbalik. Sekarang ini kan pemerintah terbalik begitu ya, menaikkan tarif dahulu di mana pertumbuhannya belum maksimal begitu. Nah ini yang kebijakan-kebijakan ini yang dikhawatirkan justru bisa akan memperlemah lagi daya beli masyarakat kelas menengah bawah. Jadi memang sebelumnya juga ada isu dengan tapera dan sebagainya begitu yang dimana selain memang peruntukannya tidak jelas, tetapi yang sudah pasti kalau itu diterapkan itu akan memperlemah daya beli masyarakat kelas menengah bawah karena uang yang dipegang itu akan semakin berkurang lagi begitu. Tadi Ibu Esther juga sudah sampaikan persentase kenaikan gaji itu kan jauh relatif lebih kecil begitu ya dibandingkan dengan kenaikan barang-barang dan sebagainya begitu. Jadi kalau ditambah beban-beban lagi ya ini akan menjadi lebih berat begitu bagi kelas menengah bawah begitu.